Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik kelas 8? Alhamdulillah senang sekali saya Elita Arliani dapat berjumpa lagi dengan kalian semua dalam pembelajaran IPS kelas 8 pada semester 2 kali ini. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Pada pertemuan pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai materi keunggulan dan keterbatasan antar uang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian dengan submaterinya keunggulan dan keterbatasan antar uang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Keunggulan dan keterbatasan antar uang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Pada pembelajaran kelas 7, kalian semua tentunya sudah mempelajari mengenai keunggulan dan keterbatasan dari setiap wilayah yang ada di muka bumi. Yang mana dari keterbatasan itulah akan terjadi interaksi antar ruang atau antar wilayah. Marilah kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada submateri pembelajaran keunggulan dan keterbatasan antar uang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu setelahnya kalian mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan kalian atau siswa mampu 1. Menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar uang dengan benar. 2. Mengidentifikasi beberapa hasil sumber daya alam yang dihasilkan beberapa wilayah di Indonesia dengan tepat. Dan yang ketiga, memahami terjadinya perdagangan antar wilayah dengan benar. Mari kita mulai pembelajaran mengenai submateri keunggulan dan keterbatasan antar uang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Adik-adik, di kelas 7 kalian juga telah mempelajari selain interaksi antar uang, juga mempelajari tentang berbagai kebutuhan manusia. Dan kebutuhan manusia itu bermacam-macam dan juga selalu bertambah baik jumlah maupun kualitasnya. Dan yang namanya kebutuhan itu tidak harus dipenuhi oleh satu ruang yang ada di muka bumi. Dan perilaku dari setiap manusia yang ada dalam ruang juga berbeda-beda. Masyarakat kota umumnya perilakunya lebih konsumtif bila dibanding dengan masyarakat desa, pegunungan, atau pesisir pantai. Misalnya, orang kota lebih suka belanja atau membeli barang dan jasa karena ditunjang oleh pendapatan yang tinggi dan juga adanya pasar-pasar modern. Berbeda dengan masyarakat pedesaan atau pegunungan yang pendapatannya relatif lebih rendah. Dan juga sarana atau prasarana pendistribusian juga baik barang maupun jasa masih kurang lengkap. Akibatnya, masyarakat desa atau pegunungan lebih sedikit dalam membeli barang dan jasa. Barang dan jasa yang dibutuhkan manusia sebagian besar juga dihasilkan oleh manusia dan sebagian juga disediakan langsung oleh alam. Salah satu yang menjadi alasan adanya interaksi antar ruang adalah perbedaan potensi dan sumber daya alam yang dimiliki. Sumber daya alam memiliki fungsi dan peran dalam kehidupan manusia. Dan setiap wilayah memiliki keunggulan masing-masing, seperti kondisi alamnya, meliputi ketinggian tempat, suhu udara, tanah, aktivitas penduduknya, sumber daya alamnya, dan sebagainya. Selain memiliki keunggulan, setiap wilayah juga memiliki keterbatasan. Misalnya, wilayah dataran rendah dapat menghasilkan padi dalam jumlah yang banyak, namun tidak dapat menghasilkan sayuran. Keunggulan dan keterbatasan wilayah atau ruang menyebabkan terjadinya permintaan dan penawaran barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, di mana setiap wilayah dapat menjadi produsen atau penghasil dengan memanfaatkan keunggulannya dan juga bisa menjadi konsumen untuk barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh wilayahnya. Adik-adik, seperti yang sudah kalian ketahui bahwa negara kita Indonesia ini
Setiap wilayahnya atau setiap ruangnya memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda. Dan inilah beberapa potensi sumber daya alam yang terdapat di beberapa wilayah di Indonesia. Ini masih merupakan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh beberapa wilayah di Indonesia yang menjadi keunggulan bagi wilayah itu sendiri. Adik-adik, perbedaan potensi sumber daya alam dari setiap wilayah mengakibatkan terjadinya permintaan dan penawaran akan barang dan jasa yang nantinya dapat menimbulkan aktivitas perdagangan antar wilayah. Perbedaan potensi wilayah juga menyebabkan perbedaan keunggulan dari masing-masing wilayah. Perbedaan potensi wilayah dapat juga terjadi karena perbedaan teknologi. Setiap wilayah memiliki keunggulan atau komparatif tersendiri. Dari keunggulan yang dimiliki oleh setiap wilayah diharapkan dapat mendukung wilayah lain yang kekurangan. Hal ini akan mempererat integrasi antar wilayah yang akan menghasilkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Adik-adik, pertemuan pembelajaran kita kali ini mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Saya akhiri dulu sampai sini. Terima kasih atas perhatian kalian semua dan semoga kita masih bisa bertemu lagi dalam pembelajaran IPS kelas 8 berikutnya dengan materi dan submateri yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.